berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Itu jelas. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan wakafkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar. Ini ayat ini kompleks tuh, tercakup di pokok 6 prinsip dasar ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita dalam pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah telah menggerakkan kita bisa sholat subuh berjamaah. Bapak ibu, tidak semua orang bisa sholat subuh berjamaah kalau bukan karena pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu juga kita bersyukur mata kita masih bisa melihat. Sakit mata itu susah. Kaki kita masih bisa bergerak. Sekali-sekali Pak body scan menyapa setiap tubuh kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tubuh kita yang sakit, langsung berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan kehidupan pergerakan ini. Sembuhkan sakit saya, ginjal saya, lever saya, kaki saya. Kita jarang menyapa tubuh kita dengan rasa syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mengabaikan betapa struktur tulang kaki kita itu ternyata jadi inspirasi membangun menara Eiffel di Perancis secara diteropong struktur. Maka bersyukurlah tulang yang kecil bisa menyangga. Saya ini beratnya 102 kilo. Itu kalau bukan kekuasaan Allah tidak akan bisa. Alhamdulillah, Bapak Ibu, juga kita digerakkan untuk mengikuti julusul ilmi sa'atan, sesaat menuntut ilmu walaupun mungkin sampai suruh. Ini babnya masalah yang panjang, ya kan? Dan nilainya sama dengan 1000 rakaat, ya kan? Padahal kalau kita sholat 11 rakaat malam aja susah bangunnya. Bapak dan ibu-ibu, tagline besarnya ini di bawah, memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Ya, itu tagline besar yang diusung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Saya salah satu seorang yang ditempatkan DSN di perbankan syariah, ya kan? Nah, maka melalui lembaga koperasi dan kebetulan koperasi Jati Kramat ini dan hubungannya dengan DKM Muhajirin, saya kira agar koperasi berjalan dengan baik, ya perlulah bahwa jamaah itu memahami ekonomi syariah, ya kan? Kan koperasi itu prinsipnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Siapa lagi yang memakmurkan lembaga ekonomi syariah? Kalau mau syariah berkembang, konsep kami di tim kami di masyarakat syariah kami, beralihlah segera ke bank syariah, tinggalkan bank konven, walaupun bank syariah belum sepenuhnya syariah, karena memang SDM-nya perlu dibina, ya kan. Sekarang pun bank syariah digabung-gabung
toh duitnya juga dipakai oleh oligarki. Karena untuk UMKM di bawah itu hanya 20%. Uangnya triliunan. Jadi kalau bukan umat Islam, siapa lagi? Mereka itu membuat bank Islam bukan karena mematuhi hukum Islam, tapi ada faktor bisnis yang besar melalui bank syariah. Saya kira karena waktu singkat juga, nanti saya ambil poin-poinnya saja, ya kan? Jadi Bapak Ibu, dinul Islam, din itu undang-undang atau hukum, di bahasa kita sederhananya agama. Islam sudah mengatur semua Bapak Ibu, termasuk dalam melakukan muamalah, dengan memberikan batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di kehidupan ini semuanya mengandung ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang tidak ibadah. Bapak Ibu menemukan beling atau duri di tengah jalan, diambil, dipinggirkan, itu sudah mengandung nilai ibadah. Itu namanya ta'abbud. Kalau ubudiyah, sholat subuh nih ubudiyah. Kalau ta'abbud, perbuatan yang mengandung kemaslahatan tuh nilai ibadah. Ya kan? Merokok di depan orang yang tidak suka merokok itu jadi zalim. Tapi merokok nggak ada orang yang lain yang tidak suka, ya nggak apa-apa, walaupun hukumnya makruh. Itu ta'abbud. Ya. Jadi kegiatan di dunia ini tidak mengandung ibadah. Kegiatan muamalah termasuk kegiatan muamalah. Muamalah itu intinya di ekonomi. Ekonomi kan Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah paham lah. Ekonomi itu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Kalau ilmu ekonomi ya bagaimana ilmu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu sandang, pangan, papan, baru sekunder, baru tersier. Ya, semua harus berlandaskan syariah. Jadi Bapak Ibu misalnya tidak ada MUI, tidak ada Dewan Syariah Nasional, ya kan? Bapak Ibu wajib melaksanakan syariat Islam dari semua sektor kehidupan. Adanya MUI, adanya Dewan Syariah Nasional itu membantu masyarakat untuk memudahkan menerjemahkan dari kitab-kitab fikih muamalah. Tidak semua orang mampu memahami baca kitab, paham. Beruntunglah ada MUI, walaupun isinya gaduh-gaduh. Ya. Walaupun ada perdebatan yang panjang, beruntunglah ada ustaz, ada ulama. Tapi ustaz ulama sekarang ini jarang membahas fikih muamalah. Yang paling banyak membahas tentang fikih ibadah. Ya. Jadi kita semua hukum dan aturan yang ada dalam syariat Islam menjaga manusia agar kehidupan ini baik, halalan thayyiban, hayatan thayyiban, dan yang lebih penting diri Allah Subhanahu wa taala. Kita doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tapi praktek kita nggak diri Allah Subhanahu wa taala, nggak nyambung doanya. Ikhtiarnya tidak ada soalnya. Nah, ikhtiarnya inilah melalui kehidupan. Maka akhlak atau etika tentang muamalah penting berbasis syariah. Ya, saya akan percepat saja. Nah, inilah Bapak Ibu. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayah, ada fikih khilafah. Fikih munakahah yang paling krusial itu soal bab waris. Kalau ada orang meninggal, segera bagi hartanya. Rame orang, itu yang benar. Tapi di mana ibu tinggalnya, istrinya? Padahal itu yang benar. Kedua, harta suami, harta istri nggak karuan sekarang ini. Harta suami, kalau istri tidak bekerja ya harta suami. Kalau istri bekerja ya ada harta istri, ada harta suami. Masing-masing ada haknya. Ini nggak jelas. Begitu meninggal rame, tuba menangkat. Nah, pagi ini kita hanya membahas soal muamalah. Masih banyak Pak, ada
jinayah, hukum perdata, hukum pidana, ada khilafah. Orang Islam anti khilafah, nggak ngerti saya cara berpikir. Sekolahnya di mana? Khilafah itu bagian syariat Islam yang harus ditegakkan. Walaupun dikejar-kejar aparat, khilafah itu nyata hukum Islam. Tidak bisa tidak, walaupun dibubarkan oleh satu orang, tidak bisa. Harus kita lawan. Lawannya tentu dengan cara konstitusi, dengan cara sains, dengan cara ibadah kita. Ideologi, leadership. Orang nggak percaya Allah milih pemimpin itu ada akibatnya di akhirat kelak. Yang terima uang 100.000, dia kena riswah. Banyak soal pemilu, seperti jadi luas sekali Pak Islam itu. Ini semua harus ikut syariah kalau mau selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tidak akan membiarkan kita hingga kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya banyak, keluarga, istri, anak, sosial, masyarakat. Hidup itu ujian. Ya kan? Pak, di dunia aja sekolah SD, SMP, kalau mau tempatnya bagus diuji dulu. Sudah lulus sekolah, masuk perguruan tinggi, diuji lagi. Sudah lulus sarjana, masuk kerja, diuji lagi. Sudah bekerja, mau dapat promosi jabatan, diseleksi, diuji lagi. Itu ujian dunia. Kunci soalnya jawabannya rahasia. Tapi ujian Allah soalnya terbuka, jawabannya terbuka. Di mana? Di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau ada orang tidak bisa masuk surga, betapa bodohnya dia. Kenapa? Karena jalannya sudah diberitahu. Soalnya ada, jawabannya ada. Tinggal maukah kita mempelajari. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, untuk peringatan. Fahal min mudzakir, adakah orang yang mempelajarinya? Karena belajar Quran, belajar tentang ini semua nih Pak, dinul Islam. Makanya orang belajar Islam, belajar Quran dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik orang belajar Quran dan mengajarkannya. Karena isinya ini akidah, syariah, akhlak. Ya. Itu belajar Quran. Dari belajar membaca, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar terjemah, belajar tafsir dan mengamalkan. Untung saja Iqra membaca pahala. Tapi Iqra tidak cukup, harus utslu. Kalau Iqra membaca tidak tahu artinya. Kalau utslu membaca dan paham. Utslu ma'uyayal minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan dari kitab. Itu pada Allah, pada Rasulullah. Pak, Ibu, kata kesepakatan ulama, qad ittifaqal ulama al muamalati nafsahu darurah basyariyah. Ulama sepakat bahwa muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting. Jadi Bapak Ibu mempelajari fikih muamalah fardu ain. Bukan sholat saja yang fardu ain. Kenapa? Karena hukum belajar fikih muamalah itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Alasan karena fikih muamalah menduduki posisi yang sangat mendasar dan sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat muamalah. Sedangkan kalau mau jadi ahli muamalah, lalu kifayah. Ya. Bapak berarti harus tahu semua, harus tahu. Bapak bekerja, Pak, di bulan Ramadan itu kalau Bapak baca 183 itu tentang puasa, bertakwa,
Kalau sakit dalam perjalanan boleh tidak puasa, diganti hari lain. Kalau malam-malaman boleh berhubungan suami istri, tapi ketika itikaf soalnya nggak boleh. Bagi yang itikaf, yang nggak itikaf boleh. Di ayat terakhir itu ada kata-kata wala ta'kulu bainakum amwalakum bil batil, jarang dibahas, Pak. Jadi janganlah kamu makan harta dengan cara batil. Itu kalau Pak, kalau di Quran Pak ada tanda ain, ke tanda ain itu namanya ruku. Satu ruku itu namanya satu tema pembahasan. Ini imam ada baiknya kalau baca Quran ain ke ain. Kalau terlalu panjang mengingat jamaah, maka ain ke ain dibagi dua. Karena satu ain ke ain, satu ruku itu bisa 10 ayat, 20 ayat. Ada yang 7 ayat. Di Quran itu ada 554 tema pembahasan Quran. Bismillahirrahmanirrahim sama Al-Fatihah pasti ada ain, itu satu tema. Nanti dari Alif Lam Mim sampai ayat 7 satu tema. Ayat 7 sampai ayat 22 satu tema. Terus sampai ada 54 tema. Nah di Ramadan itu tema janganlah kamu makan harta kamu diantara dengan cara batil. Pak, banyak orang di bulan Ramadan itu banyak orang yang cara batil dapat harta. Nah udah gitu Pak, coba kemarin orang mau lebaran banyak utang, ya kan? Utangnya bener nggak? Banyak dagang nggak bener ngejar bu. Banyak sekali peristiwa itu. Jadi banyak orang yang puasa itu nggak bener, makanya ketakwaan tuh nggak kelihatan. Ustadz banyak kan bahasa soal puasa, soal itu qadar, tapi soal harta itu nyaris hampir tidak ada. Padahal kedudukan harta itu penting, itu muamalah. Ya, orang Pak 10 hari terakhir bukan sibuk di masjid, sibuk dagang. Dagangnya nggak bener, dagang barang palsu. Udah gitu buat lebaran ngutang, memaksakan diri. Orang utang itu Pak biasanya berdusta. Kapan aja dia ngomong kata saya? Kalau ngomong berdusta dia, banyak kan berdusta. Punya duit harusnya bayar dia nggak bayar gitu. Jadi kita lanjutkan. Jadi, nah pengertian muamalah sudah cukup panjang. Jadi intinya adalah sebetulnya semua masalah luas cakupannya. Tapi sekarang belakangan ini muamalah dipahami sebagai hubungan manusia dalam hal mengembangkan harta. Ya, Pak, makanya harta akan ditanya dari mana untuk apa. Harta ini orang dari pagi sampai malam sibukkan harta. Ya, buat apa? Buat kesehatan jasmani. Tapi kesehatan rohaninya nggak diisi. Padahal jasmani perlu makan, ya, rohani juga perlu makan. Di mana ya agama yang paling hebat. Ya. Saya sebagai dari beberapa kutipan saya simpulkan kajian muamalah mutlak Pak, wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Pengajian di masjid maupun di musala. Jadi para nazir masjid, takmir masjid, biasanya kajiannya lebih banyak akidah, ibadah. Nah harus ditambah Pak kajian muamalah. Kajian fikih muamalah tidak hanya pada program S1, S2, S3 perguruan tinggi, tapi harus Pak bedanya learning dengan schooling. Kalau schooling itu belajar di sekolah formal. Kalau learning belajar every time, everywhere, and whenever. Belajar kenyataan. Maka sekarang ada orang sistem homeschooling. Karena homeschooling banyak learning dan schooling. Beda Pak. Learning dengan studi, schooling beda. Orang pintar tidak harus schooling. Buya Hamka dokter tidak schooling, tapi dia learning, belajar. Ya. Makanya belajar itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wajib. Fardhu loh Pak, seperti sholat fardu, fardhu.
Jangan waktu Bapak setiap saat tidak menambah ilmu setiap hari. Minimal ilmu untuk kesempurnaan ibadah, kesempurnaan muamalah. Gitu. Saya akan coba dikit lebih enak tanya jawab. Dan Pak, substansi pokok dari muamalah itu apa? Man masya fi hajati akhihi kana lahu khairan min iktikafin asyara sinin. Siapa yang berusaha dalam memenuhi kebutuhan saudaranya. Keperluan saudaranya itu Pak bisa pinjem Pak, bisa minjem, bisa beri bantuan, ya, bisa diajak jualan bersama. Itu pengertian dari memberikan bantuan kan banyak. Adalah baginya kebajikan lebih baik dari iktikaf 10 tahun. Kalau Bapak memberi modal pada orang, itu kebajikan. Memberi utang itu kebajikan. Selama dia berutang, Bapak pahalanya mengalir yang memberi utang. Ya. Itu inti dari muamalah, itu riwayat Tabrani. Ya. Nah, ekonomi adalah salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia. Enggak bisa. Tidak ada yang bisa terlepas dari ekonomi karena orang ingin kebutuhan hidup. Sandang, papan, sandang, pangan, papan ini paling penting. Setelah itu baru sekunder kendaraan. Yeah. Nah, Rasulullah SAW telah mempraktikkan secara langsung bagaimana ekonomi sesuai ajaran Islam. Pak, saya meloncat, lihat ini Rasulullah Pak, Nabi Muhammad itu makan muamalah perjalanan dagang Nabi Muhammad itu sudah sejak usia 8 tahun mengembala kambing, 12 tahun ikut perdagangan kesam, 25 tahun bersama kerjasama dengan Khadijah. Ketika Nabi usia 40 tahun baru dia berkurang soal muamalah perdagangan karena dia menyebarkan wahyu sejak 40 tahun. Ya. Lihat tuh, fakta Nabi, perjalanan Nabi menjadi pengembala, belajar dengan Abu Thalib, mitra dagang dengan Khadijah. Jadi muamalah semua ada contohnya Pak, kitabnya banyak. Kita mungkin nggak bisa baca kitab. Untunglah ada Dewan Syariah Nasional, ada MUI, ada para ustaz yang mengajarkan fikih. Sekarang sudah mulai banyak Pak. Ya, ada Azhar Latif, ada Dr. Erwandi, ada Arif bin Badri, ya kan, ada Dr. Hasanuddin, ada Dr. Fukri, Haji Mukri, itu pakar-pakar ekonomi syariah. Jadi Bapak harus undang orang-orang ini yang lebih kredibel. Gitu, ya. Kita kembali ke ini, ke pokok masalah. Ya. Jadi apa ekonomi syariah? Ekonomi syariah cabang ilmu pengetahuan, ya, berupaya memandang, menganalisis, menyelesaikan masalah ekonomi sesuai syariat Islam. Ya, ini penting, ya kan. Nah, ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya adalah keimanan ketakwaan. Jadi Pak, kalau orang akidahnya tidak kuat, pemahaman akidahnya itu kurang baik, pasti muamalahnya kurang baik. Itu keyakinan. Oh, syariat Islam itu susah kalau begini, susah bener. Ini nggak jalan syariat Islam. Ya kan? Mohon maaf Pak ya, ini akibat fikih muamalah. Mungkin doa-doa umat Islam ini nggak ijabah jadinya. Ya. Coba Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Pak, saya memperbaiki salam aja susah Pak. Bapak kalau salam, jawabnya waalaikumsalam. Ya, saya tanya, berfungsi waktu jawab salam, ada nggak hati tergetar? Waalaikumsalam, ya Allah, selamat engkau. Waktu mengatakan assalamualaikum,
Ya Allah, selamatkan ini. Fungsi doa nggak? Hampir nyaris tidak berfungsi sebagai doa, cuma kata-kata seperti orang Belanda, goeiemorgen, good morning. Satu, kedua secara bahasa kan kita jadi assalamualaikum, assalam ada alif lam Pak. Alif lam itu makrifah. Kalau salam saja itu bahasa Arab sekedar bahasa selamat. Tapi kalau assalam itu nama Allah. Artinya keselamatan itu dari siapa? Dari assalam. Siapa asal? Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya itu waalaikum assalam. Kalau digabung waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Kata Ustaz Abdul Somad, salah kalau jamu waalaikumsalam. Sudah secara lafaz salah, tidak berfungsi di hati kita mendoakan. Ya sudah, nggak ada keselamatan di antara kita. Yang kata Rasulullah mengatakan, al muslimu man salil muslimuna wa yadihi milasihi lisanihi. Orang satu menyelamatkan dengan tangan dan lidahnya. Lidahnya itu yang salam itu. Makanya waktu pertama Nabi masuk kota Madinah, apa yang diajarkan? Ya ayuhan nas absus salam, tebarkan salam. Salamnya harus berfungsi, makna lafadznya benar, fungsi doanya ada. Tapi salam ini apalagi di WA, males orang Islam. Tulis assalamualaikum. Assalamualaikum mirip-mirip, mampus lu. Itu hati terima. Assalamualaikum. Assalamu kedengarannya assalamu. Udah gitu ASS WW nggak ada artinya. Paling nggak dia harus minta. Kalau salam usah tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayahku, mohon segera dikirim uang kon. Itu jangan males. Itu kalau kita tidak memahami tentang akidah, jadi terabaikan. Gak ada makna salam kita, cuma sekedar itu orang Islam. Belum lagi kalau salam dengan non-muslim itu kan diatur lagi. Yang kedua Pak, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup itu apa? Yaitu ada transaksi muamalah, ada transaksi keuangan. Transaksi moneter itu ya itu KSPP, Jati Keramat. Itu moneter bisa real, Pak. Itu kelebihannya. Jadi kalau bank konven dia tidak bisa bergerak di sektor real, nggak bisa. Pokoknya kalau Bapak ke bank konven ujung-ujungnya duit. Beli motor duit, beli rumah duit, mau pinjam buat modal usaha duit. Itu bank konven. Kalau leasing itu jual barang, dia nggak boleh mengumpulkan uang. Itu namanya lembaga keuangan non perbankan, leasing, asuransi. Dia nggak boleh ngumpulin uang. Tapi kalau bank itu mengumpulkan uang boleh. Ya kan? Tuh. Jadi kalau leasing sektor real, kalau bank konven namanya sektor moneter. Ya. Nah di bank syariah dua-duanya ada. Kalau Bapak datang ke koperasi mau beli motor, itu koperasi beli dulu motor, bukan kasih uang sana beli motor, nggak bisa. Nanti beli motor modalnya berapa tahu, ngambil untungnya berapa tahu. Itu namanya jual beli murabahah. Nasabah mau nggak Pak? Saya beli motor 12 juta loh Pak. Koperasi ngambil untung lah 4 juta. Jadi 16 juta. Bapak setuju nggak? Jangan segitulah Pak. 13 juta aja deh. Ditawar. Kalau sepakat baru bikin akad jual beli. Kalau Bapak bank konven, koperasi konven enggak. Pinjam duit 2% per bulan. Nggak boleh. Ya kan? Itu Pak. Jadi memenuhi kebutuhan hidup di situ ada transaksi. Ada transaksi moneter, ada transaksi real. Kalau Bapak mau beli rumah, ya bank syariah beli rumah dulu, baru rumahnya dijual kepada
nasabah, bukan ngasih uang terus bank ngasih uang sendiri. Itu konven namanya. Ya. Gitu. Udah. Kemudian pembagian kepemilikan, distribusi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan pembagian kepemilikan? Pak, Bapak punya harta, misalnya dia berdiam diri, kepotong dengan zakat mal. Zakat mal buat siapa? Buat fakir miskin. Buat sayangnya zakat kita tidak menambah orang jadi muzaki. Mustahik terus makin banyak. Siapa yang hartanya batas nisab harus dikeluarkan 2,5%. Maka harta anak yatim, yang anak yatim orang kaya, tidak boleh hartanya dia. Harus ada saudaranya atau ahlinya memproduktifkan harta anak yatim. Karena kalau tidak diberdayakan, maka harta itu akan habis oleh zakat. Itu dalam rangka apa? Pembagian kepemilikan, Pak. Makanya pembagian kepemilikan itu ada hibah, ada wasiat, ada waris, ada ikhtiar. Itu. Kalau hibah dieksekusi ketika ditentukan ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Kalau wasiat ditentukan ketika hidup, dieksekusi ketika meninggal. Kalau waris ditentukan ketika meninggal, dieksekusi ketika meninggal. Beda kepemilikannya. Ya. Ini bagian dari pembagian kepemilikan. Ya. Jadi ada nisab di situ. Itu sebetulnya makanya Pak, pengurus masjid itu harus berani survei. Siapa yang kita bantu tahun ini usahanya, kita berikan zakat mal sehingga tahun depan dia jadi muzaki, nggak jadi mustahik lagi. Itu sudah kami buktikan Pak di grup-grup teman kami. Dikasih 5 juta itu pedagang yang kelontongnya digotong, yang di Senayan apa di Batu itu biasa itu. Dikasih 5 juta tahun depannya ngejar-ngejar kita. Kenapa kamu ngejar? Saya mau ngasih hadiah apa? Gak usah. Yang penting kamu sekarang punya penghasilan, tabung buat zakat mal sehingga nanti kamu beri siapa? Ya kan? Gitu. Jadi koperasi kita di tempat lain di Bekasi itu ada pemberdayaan ekonomi umat. Kita bantu dagang nasi uduk, dagang cilung 2,5 juta. Kita pinjamkan, enggak perlu ada tambahan apa-apa. Kalau dia nanti nggak bisa bayar, ya sudah hilang. Itu namanya kita memberdayakan pendapatan kepemilikan lewat harta. Mana harta dari ziswa, zakat, infak, sedekah. Jadi harta kita pasti akan habis oleh zakat. Maka Pak, jangan menyimpan uang banyak-banyak. Usahakan, distribusikan melalui usaha supaya ada pendapatan. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan. Beda pembagian pengelolaan kepemilikan. Ya ini tadi bagian dari kepemilikan. Harta kita tidak boleh diam, harus dibisniskan, diusahakan. Ya, kalau tidak bisa ya cari orang yang amanah. Ya, tanam di koperasi, tanam di bank syariah. Ya kan, supaya dia uangnya berkembang. Ya, bisnis. Nah, yang kelima adalah optimalisasi bisnis. Ini maksudnya berbagi risiko, kerjasama. Ya kan? Kerjasama juga harus jelas Pak, karena Allah mengingatkan, wa inna katsiran minal khulaqa'i la yargi ba'dum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma'hum. Sungguhnya kebanyakan orang bersekutu, bekerja sama. Salah satu yang kerjasama pasti cenderung berbuat curang. Itu Allah yang bilang Pak. Kecuali orang beriman beramal soleh,
wa qalilum jadi orang iman beramal soleh itu jarang yang amanah kalau lihat dari ayat ini. Maka perlu kalau mau kerja sama, siapa dia, karakter, siapa dia, kondisi ekonominya, prospek usahanya seperti apa. Jadi hati-hati kerjasama juga, ya kan? Karena ada juga orang yang berkedok sedekah tapi penipu misalnya, ada juga. Ya. Dan ustaz yang melakukannya banyak. Ya. Jadi Pak, itu optimalisasi bisnis harus dioptimalkan. Yang keenam, partisipasi sosial. Jadi membangun kepentingan publik, ya kan? Makanya membangun rumah sakit. Maka Muhammadiyah itu bagus. Ada kelebihan zakat bangun rumah sakit. Bayarnya, ya rumah sakit harus bayar karena ada dokter, perawat harus digaji. Tentu, tapi tidak eksploitasi gitu loh. Ada rumah sakit Pak, nggak saya sebut namanya, itu mahal yang minta ampun, nggak mampu orang Islam. Ya. Jadi kata Allah, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mukhtalafina fi walladzina amanu minkum wa anfiqu lahumul ajran katsira. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Itu jelas. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan wakafkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar. Ini ayat ini kompleks tuh, tercakup di pokok 6 prinsip dasar ekonomi syariah. Udah mau habis waktunya. Jadi kesimpulannya Pak, ini termasuk ayat Az-Zariyat 56. Jadi maksud ekonomi berdasarkan syariah itu pertama ibadah Pak, ibadah Bapak. Jangan dipikir ekonomi tidak ibadah, ya kan? Bapak memberi biaya anak juga ibadah. Anak itu ibadah Pak, ya, gitu. Kemaslahatan umat mendapatkan profit yang layak, bukan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu kapitalis Pak. Modal sekecil-kecilnya, pendapatan sebanyak-banyak, kapitalis. Kalau Islam itu modal tertentu untuk menghasilkan ketentuan tertentu pula. Jadi proporsional. Gitu. Kemudian menjaga kelangsungan usaha, ikut serta memecahkan masalah sosial. Jadi koperasi itu juga harus memecahkan masalah sosial langsung. Maka perlu ada lembaga keuangan syariah. Koperasi salah satunya, ya kan? Prinsipnya itu. Ya, jadi lembaga syariah, saya langsung aja, ada bank umum syariah, ada UUS, unit usaha. Jadi dulu BCA buka UUS, unit syariah. Sekarang sudah spin off bank syariah, BCA bank syariah sendiri. Padahal punya, kata orang-orang liberalis itu non muslim. Kalau itu punya orang kafir kalau saya bilang gitu, ya kan? Tapi itu ya nggak apa-apa, ya kan? Bank Niaga semua udah spin off, ya kan? Nah termasuk KSPP, dulu BMT. Sekarang kalau BMT jadi KJKS itu harus laporan ke OJK. Kalau pakai KSPPS kayak BMT depan ini, dia laporan ke Dinas Koperasi. Itu baru kewajiban ada Dewan Pengawas Syariah. Kalau nggak ada, nggak diizinkan sekarang. Kita tidak tahu ke depannya karena belum jelas format pelaporan ke Dinas Koperasi. Kalau OJK sudah jelas, saya laporan setiap 6 bulan sekali, laporan Pak OJK. Memastikan operasional bank itu sesuai atau tidak. Saya kalau nggak sesuai kita laporkan. Saya ini tanggal 27 Mei dipanggil OJK karena ada beberapa ketentuan perbankan yang dilanggar. Untung saya sudah laporkan, saya nggak pernah ya, karena saya kan direksi sama komisaris. Ya. Padahal yang penting saya bukan takut sama OJK, ya lebih bahaya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kita melanggar. Udah dunia rugi, di akhirat masuk neraka, naudzubillah. Ya, astagfirullah. Gitu. Nah ini, karakteristiknya Pak. Jadi harus berdasarkan prinsip syariah. Kita percepat aja, ditanya jawab aja Pak. Jadi intinya pokoknya kooperatif gitu. Nah, jadi konsepnya jelas. Syariah itu ya keadilan,
kan, kemitraan, ya, prinsip universal, ya, itu konsepnya. Kalau mekanismenya ya pada dasarnya ya dalam besarnya memiliki sistem mekanis tersendiri. Jadi luas sekali Pak, kalau waktu cuma sampai Suluk aja nggak cukup. Ya. Makanya Bapak, kalau saya misalnya di metropolitan sini di Cipendawa itu kita kajiannya rutin, ya kan, sebulan sekali paling enggak, ada yang setiap sepekan sekali. Ya, itu kewajiban Pak. Takmir masjid, kalau ada anak jati keramat yang nggak bisa sekolah, apalagi dia anak yatim, nggak punya kemampuan, tanggung jawab takmir masjid. Karena masjid fungsinya 3 minimal. 1 fungsi tempat ibadah, 2 fungsi pendidikan, 3 fungsi sosial. Harus berjalan. Masjid itu sentral kegiatan memakmurkan masjid dengan memakmurkan masyarakat. Begitu. Ya. Ya. Nah, saya lengkapin aja itu, ya sudah. Nah, ini prinsip itulah. Prinsip umum Rasul lembaga syariah Pak, pembayaran terhadap pembiayaan dengan nilai yang berbeda itu tidak boleh. Misalnya gampangnya pinjam 100, bayarnya harus 100. Makanya di syariah nggak ada istilah pinjam Pak. Kalau pinjaman bahasa konven lending, bahasa syariahnya pinjam itu qard. Qard itu pinjaman tidak boleh mengambil kelebihan apapun. Termasuknya Pak Darman, saya pinjam motor, kata Pak Darman. Boleh nih motor, tapi nanti pulang beliin kue saya. Itu memanfaatkan pinjaman, itu riba, nggak boleh Pak. Kita kalau mau pamit kemana Pak, mau ke Jogja, jangan lupa oleh-oleh ya, tidak boleh. Kita kan sering gitu. Ya nggak boleh. Tapi kalau orang pergi, yang bu pikir pulang bawa oleh-oleh kita. Ya, jadi beda, bukan dari yang minta yang kita. Tapi kalau orang bepergian, kalau punya uang, pulang bawa oleh-oleh. Kalau nggak punya uang ya nggak apa-apa Pak. Tapi jangan dipesan Pak, nanti kalau pulang mau beli oleh-oleh ya. Nah itu minta tuh nggak boleh Pak. Ya kan? Hutang saja kalau Rasulullah, hutang itu untuk kebutuhan hidup. Kita hutang buat beli mobil, nggak benar Pak. Hutang buat beli rumah itu aja nggak benar. Ya, kecuali sesyariah ada istihad dia dibolehkan. Ya, jadi itu tidak ada istilah pinjaman, yang ada pembiayaan. Makanya BPR diganti Bank Perkreditan Rakyat, nggak ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi kalau koperasi ini, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Koperasi ada qard. Karena koperasi itu ada sosial di situ. Bantu orang yang susah, sakit atau punya hutang. Tapi punya hutang kita bantu. Tapi dia lihat punya kemampuan kita bantu. Tentu dengan melihat kepercayaan juga. Yang kedua, dana harus berbagi keuntungan Pak, berbagi keuntungan, kerjasama. Islam tidak boleh uang menghasilkan uang, tidak boleh. Ya, uang hanya merupakan tukar. Makanya ada teman saya buka money changer. Kamu apa niatnya? Ini jualan uang apa penukaran? Jangan sekali-sekali mengatakan jual uang. Sudah penukaran, udah salah. Kalau penukaran ada selisih kurs, ya itu ujrohnya di selisih kurs itu, ya kan. Tapi sekarang berbeda Pak. Kalau dulu emas itu adalah alat tukar. Kalau sekarang emas jadi komoditas. Maka ada yang mengatakan boleh membeli emas dengan nyicil, karena dia komoditas. Kalau hadisnya nggak boleh Pak. Kalau beli emas itu tunai. Kalau Bapak bikin cincin misalnya, Pak bikin cincin berapa? 10 gram. Nah berarti nggak bisa tuh Pak, ini bayar nih kalau nggak tunai. Jadi nih saya bayarin dulu, bayar ongkos dulu, ongkos membuat cincinnya dulu. Nanti baru emasnya berapa gram, 10 gram, baru bayar emas ketika sudah selesai.
Jadi sifatnya begitu, ongkosnya itu dibayar. Itu begitu. Tapi ada ulama juga yang membolehkan. Ya kalau soal ada yang boleh, ada yang enggak, ya itu banyak Pak. Ya kan? Kemudian ketidakpastian spekulasi tidak boleh ya kan? Sudah diingatkan. Gitu. Ya Pak. Jadi ini fungsi dalam jadi Pak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi Bapak uangnya taruh di bank syariah, koperasi syariah untuk apa? Supaya jangan stagnan, jangan diam. Harus dikembangkan. Tapi lihat juga bank syariahnya amanah enggak, koperasinya amanah enggak, harus lihat juga Pak. Ya tidak asal menanamkan uang saja. Ya. LKS menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal. Nggak ada di Timur Tengah, Padang nggak ada rakyatnya mama kok, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Kita juga bisa kalau mau, masa kalah sama negara komunis, sosialis. Sekolah dari TK sampai S3 gratis Pak, rumah sakit gratis. Orang hidup cuma cari makan, buat beli rumah, buat beli mobil. Sekolah ada negara, sakit ada negara.